Apa? Indonesia cemas? Sekarang coba komparasi kondisi kedua kelas ini yang sama-sama terletak di Indonesia. Jauh berbeda. Ini bukan hanya tentang fasilitas, namun ini tentang keadilan untuk masa depan seseorang. Menurut data dari BPS 2025, harapan lama sekolah di Indonesia sudah mencapai 13,30 tahun yang setara dengan D2 atau kuliah tahun pertama. Tetapi, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa Indonesia hanya 9,07 tahun yang setara dengan lulus SMP atau hampir SMA. Jika kita lihat dari data tersebut, berarti ada selisih sekitar 4,23 tahun yang bisa menjadi sebuah potensi yang terbuang adalah karena tidak adanya pemerataan pendidikan secara baik dan benar. Rata-rata lama sekolah untuk Jakarta sudah tinggi, tapi rata-rata lama sekolah di provinsi masih banyak yang rendah dengan angka di bawah 7 tahun atau bawah rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia sebenarnya bisa maju atau berpotensi bila dilakukan pemerataan yang benar. Namun, banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pendidikan seseorang. Mari kita bahas faktor-faktornya. 1. Kesenjangan kualitas pendidikan. Masih banyak guru, khususnya di daerah, yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Dan seperti yang kita ketahui, perubahan kurikulum di Indonesia sering terjadi dalam waktu yang singkat, karena tidak adanya pelatihan kepada diri yang menyebabkan kurikulum tidak berjalan secara maksimal. Faktor yang kedua adalah kesenjangan akses. Hal-hal apa aja sih yang meliputi kesenjangan akses ini? Yang pertama adalah fasilitas. Masih banyak sekolah-sekolah di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan luar, masih saja kekurangan fasilitas sehingga menghambat proses belajar mengajar. Yang kedua adalah ketidakmerataan distribusi guru. Banyak guru-guru yang berkualitas tinggi hanya ditaruh di pusat kota, sehingga di daerah-daerah sana tidak mendapatkan guru yang berkualitas baik. Dan yang ketiga adalah masalah geografis dan ekonomi di Indonesia. Kondisi geografis di Indonesia yang beragam membuat biaya logistik pendidikan di Indonesia itu menjadi mahal. Dan dikarenakan tingkat tinggi, banyak anak-anak yang rentan putus sekolah dikarenakan terpaksa untuk bekerja. Contoh tokoh yang berkontribusi pada pendidikan Indonesia tidak hanya pemerintah loh, tapi juga anak generasi muda. Contohnya adalah Jerome Pauline. Nah, melalui video konten YouTube dan tips sosial media yang membagikan tentang mereka sendiri, seperti adanya juga ketika kalah sendiri adalah fakta. Contoh kedua adalah Eric Carter dan menggunakan kontennya bagaimana anak itu bisa belajar dengan efektif untuk masa depannya. Nah, dari kedua contoh tersebut, mereka menunjukkan perkembangan pendidikan itu bisa beradaptasi, juga kemudian masuk ke generasi muda. Ayo, kita bersama-sama membangun pendidikan Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi Indonesia cemas atau Indonesia emas, aksi kita yang menentukan hasilnya.